baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu yang luar biasa hingga pada pagi hari ini Tuhan kami semua masih dapat menghirup udara segar di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami pertama sekali Tuhan memulai ibadah online kami di hari ini, biarlah Tuhan Yesus kami mengundang Engkau untuk hadir di hati kami pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan Yesus apapun yang menjadi problema kami dalam hati pribadi Tuhan, karena masa pandemi ini biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membimbing kami anak-anak-Mu, karena kami yakin percaya Tuhan Engkau adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, segala kesalahan kami Tuhan, baik sengaja tidak sengaja, biarlah itu semua tidak menjadi penghalang untuk masuknya berkat Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak ibu, di dalam hidup ini kita semua memiliki masalah, ya kan? Kadang anak-anak ibu merasa gembira, kadang anak-anak ibu merasa susah, atau kadang-kadang anak ibu suka SKT-an dengan temannya karena temannya mengejek anak-anak ibu, atau anak-anak ibu menjadi marah. Nah, untuk itu ibu berikan ayat renungan hari ini kepada kalian semua, terdapat dalam Lukas 6 ayat 27 yang bunyinya seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi kamu ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu artinya, jikalau kamu membenci temanmu, jangan balas dendam atau kamu dendam kepadanya, tapi kasihilah dia kembali, agar kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yakin dan percaya itu semua akan berbuah yang manis. Anak-anak ibu, mari sekali lagi kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus memimpin kami, baik anak-anak yang berada di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, juga berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Alkitab kita, Mazmur, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 3 ayat 9. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah penolongku. Amin ya. Nah, tema kita Tuhan adalah penolongku diambil dari kisah Daud melawan Goliat. Siapa yang pernah mendengar kisah ini? Angkat tangannya. Ya, tidak jarang ya kita mendengar kisah ini baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Mungkin sekolah minggu yang masih buka pernah mendengar kisah Daud melawan Goliat. Nah, anak-anak, kisah ini bercerita tentang di mana ada seorang yang sangat tinggi yang bernama Goliat. Ini dia. Ini ya gambarnya. Ini hanya gambar. Ibaratnya inilah si Goliat yang tinggi, besar. Nah, Goliat ini merupakan bangsa dari orang Filistin. Nah, pada masa itu bangsa Filistin ingin berperang melawan bangsa Israel. Nah, adik-adik, anak-anak semua, bangsa Israel ada yang bernama Daud, sedangkan di Filistin ada yang bernama Goliat. Nah, apa yang bikin mereka berbeda? Nah, si Goliat ini ternyata dia tinggi, besar. Nah, kalau digambarkan tingginya mungkin 2 kali lipat dari ibu atau 3 kali lipat tingginya. Jadi dia lebih tinggi dan lebih besar dari Daud. Sementara si Daud bisa dibilang dia orangnya pendek. Nih ya, terlihat ya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil ini si Daud. Nah, dapat lihat ya, yang lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar ini dialah si Goliat. Nah, pada waktu itu si Goliat ini menantang bangsa Israel. Pilih satu
Goliat. Kalau kalian menang, kami dan semua bangsa kami akan sujud menjadi hamba bangsa Israel. Itulah bahasanya si Goliat, karena dia merasa bahwa dia pasti menang karena dia punya badan yang kuat, badan yang tinggi dan besar. Sementara Israel, karena mereka jauh lebih kecil dari si Goliat, mereka ketakutan dan mulai mundur. Lalu ketika si Daud melihat itu, dia maju. Aku akan melawanmu, si Daud sama si Goliat. Kira-kira seperti itu ya bahasanya. Lalu si Goliat mengejek, mengelak, ketawa, anak kecil melawan saya, katanya seperti itu. Jadi dia merasa bahwa dia hebat. Karena dia melihat si Daud yang kecil, dia tertawa. Dia rasa lucu ya, masa anak kecil melawan orang yang lebih besar gitu kan. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa akhirnya si Daud bilang ini, kamu boleh mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang mendatangimu dengan nama Tuhan. Lalu si Goliat mengejek, mana Tuhanmu, katanya seperti itu sama si Daud. Nah, waktu itu si Daud mempersiapkan diri. Dia pergi kepada Raja Saul. Dia bilang, izinkan saya untuk melawan Goliat, katanya seperti itu sama raja. Raja bilang, kamu jangan main-main, kata raja. Sementara prajurit-prajurit tidak ada yang berani. Tapi si Daud bilang, aku berani dalam nama Tuhan. Katanya seperti itu. Lalu si Raja Saul, oke, diizinin nih si Daud. Tapi kata raja, pakai baju perangmu, katanya. Dikasihlah baju-baju perang ini nih lihat. Nggak muat sama si Daud karena terlalu besar. Berarti si Daud lebih kecil dari baju-baju perang itu, ya kan? Maka si Daud melepaskan baju perangnya. Lalu, dengan apa kamu akan melawan si Goliat, kata Raja Saul? Dengan Tuhanku, katanya. Lalu, adik-adik, ketika si Daud ke lapangan melihat, inilah dia berjumpa dengan si Goliat. Dia dengan berani melawan Goliat yang besar ini dengan sebuah apa? Ini harus diingat loh. Dia dengan umban. Kalau zaman sekarang diibaratkan seperti ketapel, tapi ini umban, nggak ada kayu, cuman seperti tali yang ada bungkusannya untuk membungkus sebuah batu, lalu dia lempar seperti itulah. Dan sementara si Goliat dia membawa pedang dan tombak yang besar. Bayangkan ya, ini harus diingat, Daud tidak bawa pedang sama sekali, tapi si Goliat bawa pedang dan badannya besar. Oke, lalu apa yang terjadi? Mereka berperang dan si Daud akhirnya melemparkan batu dengan umbannya. Terakhir kenapanya? Nih, perhatikan kemarin. Nih, dia lihat kena di jidatnya. Tembus ke jidatnya, adik-adik. Nih, bayangkan ya, batunya sangat licin sekali atau tajam sehingga masuk ke jidatnya. Dan akhirnya nih, lihat ya, dia jatuh. Raksasa tadi, Goliat yang besar tadi, akhirnya jatuh dan mati. Nah, adik-adik, nanti ada videonya singkat, Ibu akan kirimkan kisahnya biar kalian bisa lebih lihat dengan jelas. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri, mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu pada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukai hari ini.
yang tertulis dalam Mazmur tadi, bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Nah, adik-adik, kita mau memulai pembelajaran di tahun ini. Ibu yakin dan percaya semua semangat. Apalagi anak-anak kelas 1, ya kan? Nah, kita harus memulai pembelajaran ini dengan semangat, dengan percaya seperti Daud, yang percaya bahwa Tuhan berserta dengan dia meskipun lawannya besar. Dia percaya bahwa Tuhan berserta dia dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Akhirnya benar, Daud menang melawan Goliat. Nah, adik-adik, dalam memulai pembelajaran yang baru ini mungkin awalnya kita semangat, ya kan? Wah, asik, sekolah baru gitu kan, tahun ajaran yang baru, naik kelas yang baru, ya kan? Yang naik kelas, adik-adik yang kelas 1, baju baru, teman baru, ya kan? Tapi nanti di pertengahan jalan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin pelajarannya susah, mungkin karena daring susah dimengerti. Ada banyak hal yang membuat kita mulai mundur. Ternyata berat. Naik kelas 6 ternyata berat, naik kelas 5 berat, mulai mundur. Nah, ya disinilah kita harus belajar mengingat pesan Tuhan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Nah, adik-adik, semoga kita seperti Daud memiliki iman, kepercayaan bahwa dari awal pembelajaran sampai pada akhirnya nanti Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Amin. Oke, Ibu akan mau ajak anak-anak semuanya untuk lebih semangat lagi. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya, dan Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya, dan Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami iman dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang terbaik. Kami boleh beribadah dengan singkat, kami memuji nama Tuhan, bahkan kami boleh belajar dari firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa Bapa buat anak-anak kami yang bersekolah di sekolah SD di KPS ini Bapa, dari kelas 1 sampai kelas 6 Tuhan. Mari Bapa Tuhan berkati mereka ya Bapa. Satu persatu Tuhan tolong, Tuhan beri mereka kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, rajin, dan mengerjakan tugas sebagai murid dengan baik. Begitu juga dengan orang tua dari murid kami Bapa, dimanapun berada orang tua kami ini Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun yang menjadi pekerjaan dari orang tua, dari murid kami ini Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati Bapa, memberikan berkat yang melimpah dari setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat sekolah tercinta kami ini Bapa, SD, GKPS, Nanggunung Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati sekolah kami ini Bapa. Apapun yang menjadi program, rencana di dalam sekolah kami ini Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa. Biar setiap program dan rencana-rencana sekolah kami ini boleh berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Begitu juga dengan setiap guru-guru yang ada di sekolah ini ya Bapa, baik guru maupun pegawai yang ada di sekolah SD di KPS ini Tuhan. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan di dalam rumah tangga maupun keluarga mereka masing-masing, Tuhanlah yang menolong mereka ya Bapa. Karena kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, sumber dari segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan kami ini juga memberikan persembahan kami. Biarlah juga Tuhan yang memberkati persembahan kami. Terima kasih Bapa, kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.